Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajlil mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ketemu lagi di Gayeng Bareng Online episode ketiga yang kita bahas malam ini insyaallah tentang hubungan antara guru dan murid atau bagaimana seharusnya guru dan murid. Dan karena memang biasanya ada materi dan kalau online nggak ada materi, ya sudah kita langsung masuk ke pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh Hasan. Sebelumnya saya minta maaf karena sedikit kendala. Ya, tadi ada sedikit kendala dan koneksi dihapus dahulu dan sekarang insya Allah sudah lancar. Sudah lancar? Insya Allah sudah lancar. Oke. Ini kita mulai dari pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini saya juga agak kurang memahami. Apa bisa dijelaskan siapa sebenarnya guru dan siapa sebenarnya murid itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah di video pertama yang dihapus sudah dijelaskan. Kalau memang pertanyaannya masih sedikit rancu, siapakah sebenarnya guru, siapa sebenarnya murid? Kalau jawaban nek murid ya yang sering diajar. Tapi untuk pandangan yang lebih dalam lagi, guru adalah mereka yang ngajar dengan tujuan agar ilmu itu diamalkan. Ada tujuannya. Sedangkan murid adalah mereka yang mencari ilmu dengan tujuan untuk mengamalkan ilmu tadi. Jadi bukan cuma transfer ilmu, tapi juga ada aplikasi, ada penerapan ilmu itu sendiri. Kalau cuma transfer saja, itu bukan proses belajar mengajar. Kalau menurut saya, cuma proses transfer ilmu saja biasa gitu loh. Kayak orang baca buku, apa bedanya orang baca buku kalau belajar cuma transfer informasi saja, bukan ada tujuan untuk beramal. Jadi harus ada tujuan di balik itu semua. Di balik itu semua, antara transfer ilmu plus mengaplikasikan ilmu itu sendiri. Ya. Lanjut ke hubungan yang baik jika kita itu sebagai guru. Hubungan yang baik kepada murid itu seperti apa dan bagaimana? Hubungan yang baik kita sebagai guru. Sebentar. Oke. Hubungan yang baik kita sebagai guru ataupun kita sebagai murid itu kita melihat ke sejarahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah teladan di semua lini kehidupan, termasuk ketika beliau jadi guru, sebagai guru, ataupun ketika beliau sebagai murid. Ketika beliau sebagai guru dicontohkan ketika beliau ngajari umatnya, baik itu yang kafir ataupun yang sudah muslim. Kafir atau non-muslim? Non-muslim, kafir ataupun yang sudah muslim. Ada perbedaan dan itu pembahasannya bukan di sini sekarang. Nanti bisa dituduh sebagai orang liberal dan yang lain. Ketika beliau ngajar dengan berbagai model muridnya, tujuan beliau adalah bagaimana ilmu itu bisa disebarkan tanpa ada tujuan harus diterima atau enggak. Yang penting beliau menyebarkan, dan kalau memang diterima, ilmu ini bisa diterapkan. Jadi beliau bukan mencari bayaran untuk ilmunya, bukan mencari nama gara-gara beliau bisa menyebar ilmu, tapi tujuan beliau lillah ta'ala, hanya karena Gusti Allah, yaitu biar orang bisa selamat dari kebodohan, mengetaskan manusia dari kebodohan agar mereka bisa mengenal Gusti Allah lebih baik. Seperti itu. Itu ketika Rasulullah jadi guru. Akhirnya ketika Rasulullah jadi guru dengan tujuan seperti itu, ketika beliau melihat orang yang nggak menerima beliau biasa saja, soalnya memang hidayah di tangan Gusti Allah. Tugas saya menyampaikan, gak diterima ya sudah. Ketika diterima sama Rasulullah ya sudah. Ketika diterima, saya harus menyukseskan yang menerima ini, bukan cuma menerima ilmu, tapi bagaimana dia bisa mengamalkan ilmu itu dengan lebih baik. Ketika ada yang nggak paham, Rasulullah nggak marah. Rasulullah malah mengajarkan dengan lebih pelan lagi, maksudnya lebih detail lagi biar menyesuaikan gitu, seperti itu. Jadi gimana guru yang baik?
ya niru Kanjeng Nabi. Gimana murid yang baik juga niru Kanjeng Nabi ketika Rasulullah mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Maka di sini gurunya Rasulullah adalah malaikat Jibril dan Gusti Allah secara langsung. Lah, ketika Rasulullah mendapat ilmu, tujuan beliau bukan cuma untuk mendapat ilmu itu saja, tapi bagaimana beliau mengaplikasikan atau menerapkan ilmu itu di diri beliau sendiri. Seperti itu. Ketika beliau mendapat ilmu dan tujuannya beliau menerapkan di diri beliau sendiri, beliau sangat menghormati malaikat Jibril. Beliau nggak pernah ada keinginan melayani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping beliau emang maksum ya. Teladan. Nah, teladan beliau bisa kita ambil seperti itu. Karena beliau juga manusia, kita juga manusia. Cuman beliau nabi. Masalan walisakal basari. Heeh. Balwa yakutatun wan nasukal hajari. Wan nasukal hajari. Ya. Ini kan berarti sebaliknya pertanyaan yang ketiga, sebaliknya jika kita adalah murid, bagaimana menjadi murid yang memiliki hubungan baik terhadap guru kan gitu. Berarti kan jawabannya sebelumnya tadi. Harus ngikut Kanjeng Nabi bagaimana ketika beliau jadi guru, bagaimana ketika beliau jadi murid, dan hasilnya ketika kita bisa ikut Kanjeng Nabi, ya hasilnya masyarakat yang sangat maju sekali, yang sangat dewasa sekali seperti masyarakat zaman-zaman awalnya Islam seperti itu. Berbeda ketika sebagian orang sekarang yang ngajar tujuannya untuk cari nafkah atau untuk cari gaji. Masalah mentransfer ilmu ya sudah, pokoknya tak transfer, pokoknya tak berikan ilmu saya, masalah diamalkan atau enggak terserah dia. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya ketika murid lepas dari pengawasan, nggak ada peduli, ya sudah yang penting kewajiban saya selesai. Enggak, kewajiban ketika jadi guru harus kayak Kanjeng Nabi. Ketika memang diterima, diharapkan untuk diamalkan seperti itu. Dan ketika Rasulullah jadi murid karena tujuannya untuk mengamalkan, ketika orang sekarang banyak atau sebagian menjadi murid tapi tujuannya hanya untuk melepas waktu, mengisi waktu kosong atau ngisi absen atau yang lainnya yang enggak seperti Kanjeng Nabi, ya sudah, akhirnya hasilnya juga hasil yang tidak diharapkan gitu loh. Antara guru ada kesalahan, antara tidak ada kesalahan, tapi ya namanya manusia, ada kesalahan itu biasa, yang penting kan bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Ini ada pertanyaan yang sedikit menyinggung dengan kebijakan pemerintah kemarin-kemarin itu. Awal-awal pergantian menteri. Menurut beberapa penelitian akhir-akhir ini, konsep belajar mengajar yang mengharuskan menghafal adalah tidak efisien untuk murid. Tapi di realitanya seperti di pesantren katakan, hasil hafalan itu memang malah sangat membantu untuk memahami gitu. Terus dalam pemahaman pelajaran juga kan, gimana? Apakah mewajibkan hafalan ini baik apa enggak? Mungkin pertanyaannya ngerucutnya ke sana, enggak? Enggak sih, tentang penelitian yang mengatakan jika hafalan itu tidak efisien. Iya, tidak efisien. Juga saya pribadi setuju. Saya pribadi setuju karena yang saya tahu wallahu a'lam, metode belajar mengajar zaman Islam dahulu yang diwajibkan hafalan hanya yang paling dasar, yaitu Al-Qur'an. Selain itu tidak diwajibkan hafal. Yang diwajibkan hafal hanya Quran, itu pun nggak semua hafal. Maksudnya nggak semua hafal. Ada yang menghafalkan sampai tua baru hafal. Yang penting yang dikonsentrasikan hafalan cuma Al-Quran, karena itu inti atau dasar dari semua ilmu. Ya sudah. Untuk ilmu yang lainnya nggak ada kewajiban menghafal. Sampai datang, seingat saya wallahu a'lam, saya baca di mana saya lupa juga, datang Muhammad Rashid Ridho, pembaharu Mesir. Ketika beliau mendobrak tradisi belajar mengajar di Mesir yang seperti yang saya bilang tadi, dengan cara hafal menghafal dan yang lainnya. Akhirnya beliau mendatangkan metode baru dengan cara yang kita kenal sekarang, hafal menghafal itu tadi. Dan menurut saya wallahu a'lam, manusia kan punya kualitas berbeda-beda toh. Nggak semuanya gampang menghafalkan. Setiap kepala memiliki otaknya sendiri-sendiri. Memiliki otaknya sendiri-sendiri. Ketika kita mengharuskan semuanya hafalan, ya nggak baik memang.
Karena ada yang tertekan, pasti ada yang tertekan. Kayak saya ketika disuruh hafalan juga tertekan. Tapi yang paling penting seharusnya yang dituju itu adalah kefahaman, bukan masalah hafalan informasinya, tapi memahami informasinya itu sendiri. Seharusnya yang dititik beratkan di situ. Tapi kita nggak boleh menutup mata bahwa di balik hafalan juga banyak manfaatnya. Bahwa kalau hafalan itu lebih gampang untuk mengingat informasi, itu nggak boleh dilupakan. Seperti kesalahan saya tadi ketika saya ngomong kalau nggak salah Muhammad Rashid Ridho, saya nggak lupakan apa? Karena nggak ada hafalan. Semisal saya ada hafalan, lebih baik ingatan saya daripada kalau nggak salah, kan seperti itu. Jadi ya, menerawang iya. angan-angan saja. Ada angan-angan saja. Jadi apa ya, imbang lah. Hafalan ini ada baiknya, ada buruknya. Ada baiknya ketika emang efeknya seperti itu tadi, banyak ilmu yang nyantol memang. Buruknya ketika itu diharuskan untuk jadi metode paling penting, dan paling menjadi asas, beban. menjadi beban. Seharusnya yang menjadi asas adalah hafalan ilmu asasnya saja. Kalau memang di sini bukan hafalan Al-Quran, ilmu asasnya apa? Dan yang dititik beratkan adalah pemahamannya dari ilmu asas mereka masing-masing, seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita nyalahkan pemerintah ya. Mungkin pemerintah punya pandangan lain, yang kebijakan lain yang saya nggak ngerti, ya bisa jadi toh. Jadi ya nggak bisa menyalahkan begitu saja. Berarti kita kan berarti tidak bisa menyalahkan, dan juga kembali kepada kita sendiri. Kalau kita kembali ke pertanyaan kedua tadi kan, kalau kita sebagai guru ya kita harus tahu kualitas murid. Apakah dia memang harus diwajibkan untuk hafalan atau udah gitu, kalau memang muridnya sendiri punya kemauan untuk cari ilmu yang kuat sekaligus nanti menerapkan, ketika dia disuruh hafalan juga pasti dia bakal seneng, bakal mau-mau saja gitu. Jadi ya kembali ke orangnya masing-masing. Atau punya setiap kepala punya otak, dan kembalinya ke awal, bagaimana dia niat ngajar, bagaimana dia niat belajar. Kalau niatnya benar ya masalah hafalan ke hafalan gampang. Ini masuk ke topik lain. Sering di beranda Facebook ada kalam Sayyidina Ali tentang siapapun yang mengajariku meskipun satu huruf, dia adalah guruku. Apakah benar itu kalam Sayyidina Ali? Kalam yang benar adalah ana abduman allamani walau harfan. Saya adalah budak orang yang ngajari saya meskipun itu cuma satu huruf. Bukan siapapun yang mengajari saya satu huruf, dia adalah guruku, bukan seperti itu. Tapi lebih daripada itu, yaitu saya adalah budak buat orang yang mau ngajari saya meskipun satu huruf. Itu seperti itu penerapannya di zaman sekarang. Kita nggak bisa ngomong penerapan zaman enggak. Tapi ini adalah penerapan ke karakter setiap orang. Pribadi masing-masing. Iya, ke pribadi masing-masing. Mau pribadi kamu ini orang yang bebas, maksudnya nggak mau diatur, ataupun pribadi kamu ini orang yang nurut, atau orang yang ngamuan, atau yang gimana segala macam. Ketika kamu mendapat ilmu dari seseorang, maka orang itu harus dianggap sebagai guru. Yang guru, kewajiban kita adalah menghormati seperti Rasulullah menghormati guru-gurunya, yaitu malaikat Jibril sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah sama malaikat Jibril. Nah, Sayyidina Ali pengen menerapkan itu, pengen membudayakan itu dengan kalamnya tadi, ana abduman allamani wala harfan, saya adalah budak orang yang ngajari saya meskipun cuma satu huruf. Soalnya satu huruf ini juga penting. Huruf ini adalah dasar dari segala ilmu. Ilmu mau kayak apa harus ada hurufnya untuk kita baca, untuk kita pelajari. Makanya beliau bilang seperti itu. Orang yang ngajari saya meskipun sedikit, itu tetap saya hormati dengan sangat sangat full. Saya hormat tanpa ada keraguan lagi. Makanya di akhir kalamnya Sayyidina Ali, insya'a atakoni wa insya'a ba'ani wa insya'a atlakoni, atau yang lainnya. Yang jelas kalau dia mau ya dia memperbudak saya terus, ya monggo, tetap saya nurut karena dia guru saya meskipun ngajar satu huruf tadi. Kalau mau ya jual saya, ya monggo. Kalau mau membebaskan saya, ya monggo. Yang penting saya nurut lah, plek-plekan harus nurut apa jadi guru gitu loh. Itu karena menempatkan dirinya sebagai budak. Menempatkan diri sebagai budak karena saya murid, saya sudah mendapat ilmu, dan ilmu adalah hal yang sangat mahal sekali gitu loh. Ilmu ini
hal yang sangat dimuliakan Gusti Allah kok diberikan kepada saya, berarti orang yang jadi wasilah adalah orang yang terhormat juga gitu loh. Meskipun orangnya itu seharusnya mungkin lebih bodoh dari Sayyidina Ali kan orang paling alim di masanya kan. Iya. Jadi meskipun beliau sealimnya itu ya tetap menghormati siapapun yang ngajari beliau gitu. Penerapannya seperti itu insyaallah ta'ala. Ketika ada guru yang melakukan kesalahan, bagaimana sikap murid ketika melihat hal seperti itu? Ketika ada guru melakukan kesalahan, bagaimana sikapnya murid? Kesalahan di sini harus dipahami dulu. Kesalahannya ini apakah pasti kesalahan atau masih kemungkinan salah? Kalau pasti kesalahan, murid harus mengingatkan itu mau nggak mau. Semisal ada gurunya bilang bahwa Tuhan itu pasti mati, salah, dan itu pasti salah. Kalau pasti salah ya murid harus mengingatkan dengan adab, dengan sopan santun. Tapi kalau masih ada kemungkinan, semisal hadis A ini sahih, bukan dhaif, bukan hasan. Padahal menurut ulama lain ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Lah, ini berarti ada kemungkinan salah, kemungkinan benar. Ya sudah, kita membenarkannya kalau emang harus dibenarkan ya dengan sopan dan nggak boleh di depan umum. Kalau di depan umum berarti kita lagi sombong. Saya lebih pintar daripada guru saya gitu. Jadi ya nggak boleh. Ada caranya lah, ada caranya. Bagaimana yang lebih baiknya gitu. Nah, kalau itu jelas salah, kalau jelas salah kita tetap mengingatkan dengan cara tadi. Tapi kalau hanya kemungkinan salah, kita nggak boleh memaksakan apa yang kita anggap benar kepada guru kita. Soalnya mungkin guru kita tadi punya pemahaman yang lebih dalam daripada kita. Akhirnya punya pemahaman yang berbeda dengan apa yang kita pahami. Itu dengan hal yang kemungkinan salah. Kemungkinan salah. Seperti berbeda itu. Lagi jika sudah pasti salah. Sudah pasti salah. Makanya di sana di sejarah kita nggak merasa aneh sama sekali ketika Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Kenapa? Atau Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mereka mengajarkan ilmu yang ada kemungkinan benar, kemungkinan salah. Akhirnya mereka punya pilihan masing-masing. Akhirnya punya madhab masing-masing. Tapi antara madhab saling menghormati. Yang Imam Malik menghormati Imam Syafi'i sebagai muridnya, dan Imam Syafi'i menghormati Imam Malik sebagai gurunya. Begitu pula dengan Imam Ahmad yang muridnya Imam Syafi'i. Sangat saling menghormati. Meskipun berbeda pandangan, ya monggo berbeda pandangan. Menjadikan perbedaan itu rahmat. Iya, menjadikan perbedaan rahmat, yaitu keluasan buat semua umat gitu loh. Jadi ya biasalah, guru salah ya jangan wong. Iya nek nabi gak iso salah, nek wong biasa ya iso salah. Cuman ketika iso salah kita mengingatkannya ya pakai adabnya Kanjeng Nabi seperti itu. Ketika murid salah, bagaimana seharusnya cara guru mengingatkan? Kan ya tadi kembali ke orang yang punya pikiran sendiri-sendiri dan guru harus mengetahui karakter murid. Ketika murid salah gimana kita harus mengingatkan? Posisi kita guru. Posisi juga di zaman seperti ini. Di zaman seperti ini. Kita baliknya mau nggak mau zaman kayak apapun balik ke Kanjeng Nabi itu pasti selamat. Iya. Ketika Rasulullah seperti itu dan beliau punya umat yang berbeda-beda cara pikirnya, bahkan ada yang melawan beliau kayak orang munafik ataupun orang kafir, beliau sama sekali nggak mengedepankan emosi ketika ada yang salah. Ya kan? Beliau mengedepankan emosi, kemarahan atau yang lainnya. Oke lah, dia salah. Tugas saya bukan memarahi, tugas saya membenarkan. Kalau ada salah, tugas saya membenarkan. Cara membenarkannya ya berbeda setiap karakter orang masing-masing. Kalau orangnya memang halus, ya membenarkannya halus. Kalau orangnya marahan, ya cara membenarkannya marahan. Tapi yang penting bukan masalah karakternya, tapi niatnya gurunya masing-masing. Kalau niatnya si guru ini bagus, mau karakternya keras atau nggak keras, hasilnya insya Allah bagus. Tapi kalau niatnya gurunya ini jelek, meskipun caranya halus, ya tetap salah. Tetap nggak bisa kembali ke niat juga. Kembali ke niat. Meskipun berbeda karakter. Kembali ke teladan meskipun berbeda karakter. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada murid. Apakah benar? Memaksakan apa sih yang dimaksud? Kalau dalam konteks guru dan murid ya mungkin pelajaran yang disampaikan
atau bagaimana dengan Kalau- metodenya atau Kalau metode metodenya pengajaran? mungkin nggak bisa jelas. Kalau masalah ilmu tadi, ilmu ada yang pasti benarnya, ada yang ada kemungkinan. Kalau yang pasti benar ya kita harus menyampaikan tanpa memaksakan. Maksudnya tanpa memaksakan, kita harus menyampaikan sesuai dengan logika yang sehat. Kalau logikanya sehat disampaikan ke murid dengan benar, murid bakal menerima dengan apa adanya. Tapi kalau ilmu itu ada kemungkinan seperti ilmu fikih yang ada madhab, nggak bisa kita memaksakan. Atau kalau kita lihat di masyarakat umum, sejarah misal, pelajaran sejarah ini buat yang sudah dewasa kayak kita pasti ngerti kalau ada pendapat dari sini, ada pendapat dari sana, semua Ada banyak pendapat aja ada dalilnya masing-masing. Ketika si guru memilih salah satu pendapat, gak boleh memaksakan si murid harus seperti itu juga, enggak. Nanti muridnya kan bisa belajar lagi dengan pendapat yang lain, mungkin sama Gusti Allah diberi ilmu yang banyak, ngambil pendapat yang lain bisa saja. Dan lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Yang penting kan manfaat sama penerapan tadi. Jadi Manfaat dan penerapan. memaksakan kalau memaksakan enggak, tapi menyampaikan dengan logika yang sehat. Itu yang harus dilakukan oleh guru. Jadi kalau memaksakan enggak. Kalau memaksakan kan seakan-akan gak usah pakai logika, kamu harus ikut saya seperti ini, ya itu enggak ada. Saya yang paling benar. Saya yang paling benar berarti. Ya enggak ada kalau gitu. Tapi kalau memberikan dengan logika yang benar, ya monggo. Terus tentang keras dan tegas seorang guru. Itu bagaimana? Kan banyak yang salah mengartikan. Ketika guru itu tegas, tapi kita sebagai anak muda kadang kan masih labil emosi kita, tidak bisa membedakan antara keras dan tegas. Guru itu tegas kepada kita, tapi kita merasa dikerasi atau gimana? Itu dijawab dari dua sisi. Jelas itu harus mau nggak mau. Dari sisi muridnya sendiri, kalau memang ke awal emang tujuannya cari ilmu benar, ketika ada guru yang tegas ya dia bakal nurut. Kalau caranya nggak benar, dia niatnya nggak benar, dia bakal ngalam-ngalaman. Maksudnya guru seperti ini dia nggak mau, guru seperti ini dia nggak mau. Jadi masalah tegas keras itu satu tergantung murid, dua tergantung guru. Guru ketika keras, kalau memang karakternya keras dan niatnya benar, ya sudah. Tapi lebih baik daripada keras yang tergantung karakter, kita harus lebih milih tegas. Kalau keras ini menurut saya, pemahaman saya tergantung ke karakter masing-masing. Ada orang yang lembek ya gak bisa keras, ada yang keras ya ngejari keras terus. Tapi kalau tegas itu tergantung kepada ilmu. Ketika ilmu bilang A, sudah bener nih A, ya kita harus tegas seperti itu, nggak boleh membuka kemungkinan lain. Semisal ilmunya sudah benar, ilmu yang pasti benar, semisal contohnya Allah itu satu atau ketuhanan yang Maha Esa, itu udah pasti benar. Kita nggak boleh lunak dari situ. Kita harus tegas ini yang benar. Tegasnya dengan cara apa? Karena kita tergantung ilmu, tegasnya dengan cara yang tadi harus dipahamkan dengan logika yang benar gitu. Bukan maksain kok ini kue nek gak gelem nuruti iki berarti kue gak murid kok, itu salah. Ada pertanyaan online? Ada yang tanya bisa mengajukan pertanyaan di mana? Saya suruh. Monggo mengajukan pertanyaan di mana? Terus di komentar. Iya. Kalau mau. Tentang ada pertanyaan dari seorang murid. Bagaimana menghadapi guru yang mematikan tanda petik kreativitas atau potensi murid? Guru yang mematikan kreativitas atau potensi murid. Mematikan ini dalam artian menjegal gitu? Dan Atau kalau setahu saya, Ya. dari pemahaman saya, dari beberapa teman yang mengajar itu, katakan guru kesenian ya, itu ada gini, guru kesenian berbeda gitu. Jadi ada kelas A, kelas B katakan gitu, dua guru kesenian. Terus dari muridnya ada yang pandai melukis gitu. Yang ini kepinginnya dikembangkan potensinya, tapi yang guru lainnya nggak usah, ini belum waktunya dan gitu. Seperti itu kan, dalam tanda kutip mematikan potensi atau kreativitas gitu. Seperti itulah semisal gitu. Sebagai guru
kita harus memposisikan diri sebagai guru. Kalau emang kita guru ya, memposisikan diri sebagai guru bukan cuma di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Ketika memang di sekolah memaksakan, kurikulum memaksakan atau aturan dari negara memaksakan untuk tidak mengembangkan satu sisi kreativitas murid dan harus mengembangkan yang lainnya, dan itu harus dilakukan oleh gara-gara ada kurikulum dan yang lainnya, yang monggo saja. Tapi karena kita bukan guru cuma di sekolah, tapi guru juga di luar. Ketika kita di luar sekolah, kita tetap mengembangkan kreativitas si murid tadi. Jadi kita nggak mematikan, tapi kita hanya memberi porsi sesuai dengan kewajiban yang dari negara. Kalau emang kewajibannya A, ya sudah berikan A ini. Kalau emang nggak ada waktu di sekolah kecuali A ini. Tapi kalau ada waktu di sekolah atau ada waktu di luar sekolah untuk mengembangkan potensi si murid, ya monggo dibantu gitu. Jadi kita sebagai guru jangan saklek kita harus ngajar cuma di sekolah, di luar sekolah karep-karep enggak. Kalau emang kita pikirannya seperti itu, ya tadi itu berarti gak niatnya gak kayak Kanjeng Nabi gitu. Kalau emang niatnya kayak Kanjeng Nabi, mau di sekolah, di luar sekolah, saya guru, saya bakal membantu murid saya untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Seperti itu. Ini ada pertanyaan online yang nyambung dengan pertanyaan ini. Boleh? Nggak nyambung juga boleh, kayak biasa. Enggak, maksudnya dengan pertanyaan yang barusan. Kapan status atau jabatan guru itu berakhir? Dan status murid juga kapan berakhir? Karena akhir-akhir ini banyak murid menjadi teman. Sebatas teman. Kalau status guru atau murid, setahu saya nggak bisa berakhir. Sekali dia jadi guru, ya tetap selamanya jadi guru saya. Sekali saya jadi murid, ya saya tetap jadi muridnya beliau. Tapi dengan status saya yang murid dan status orang lain sebagai guru saya, bukan menutup kemungkinan saya bisa lebih baik daripada dia, atau saya bisa ngimbangin dia, bisa seimbang dengan dia, bukan menyamai dia. Nggak ada yang nutup kemungkinan itu. Nah, ketika kita sudah bisa menyamai dia dalam ilmu atau yang lainnya, atau mengungguli dia dalam ilmu atau yang lainnya, kita tetap mengingat bahwa kita murid. Saya dapat ilmu sebesar ini, kalau nggak ada guru tadi, saya nggak bakal dapat. Jadi, nggak ada murid selesai jadi murid atau guru selesai jadi guru. Sekali jadi status seperti itu, ya statusnya seperti itu terus. Guru sendiri ketika lihat muridnya lebih baik daripada dia sebagai guru bakal menunjukkan bagaimana dia harus tawadhu. Kalau emang dia niatnya kayak Kanjeng Nabi, oke, murid saya lebih pintar daripada saya senang, saya menghormati murid saya, malah bersyukur. Guru itu tujuannya harus bisa bikin murid pintar, kalau bisa melebihi dia, kalau seenggak-enggaknya sama dengan dia gitu. Jadi statusnya nggak selesai, cuman sikapnya bisa berubah. Antara guru yang sudah diungguli atau diimbangi oleh murid bisa menghormati, yang murid meskipun bisa ngimbangi atau mengungguli guru, tetap hormat sama guru, nggak melupakan nggak melupakan jasanya guru. Dia bisa nyeimbangi gurunya atau melebihi gurunya, kalau nggak gara-gara gurunya tadi, gara-gara siapa? Ada pertanyaan biar tidak terlalu serius. Iya, Pak, aku ngerasai serius malam ini kita bahas nih. Mau nanya Gus, jenengan berdua kan sudah saya anggap guru saya. Waduh. Tapi kenapa jenengan berdua kok tidak nganggap saya sebagai murid? Ini siapa ya? Nadir Abdullah. Waduh. Kita sebut saja. Nek Mas Nadir nih. Mohon penjelasannya Gus. Karena Mas Nadir ini orangnya uraan. Enggak. Kalau sampean nganggap guru ya terserah sampean, tapi kan kita nganggapnya nggak pernah nganggap kalau saya nggak nganggap sampean murid, mungkin Hasan juga nggak nganggap sampean murid, karena dari awal nganggapnya sampean lah konco toh. Sampean nganggap guru ya terserah sampean loh. Saya nggak berarti tugasnya yang menganggap guru itu menghormati. Sampean sing tugasnya. Kita bukan sebagai guru, ya biasa aja lah. Tugas kita sebagai teman ya nggak kerapi. Mas Nadir Abdullah wis bahaya ya. Kembali ke laptop. Kemeng dong. Iya. Ke pertanyaan yang seperti semula. Sebagai guru, bagaimana menghadapi murid yang sangat cerdas dan kritis kepada guru tersebut? Mengembangkan potensi, mau nggak mau.
Dan ini kan tadi berhubungan dengan menghadapi guru yang mematikan potensi. Dan dia sudah menjadi guru, mengetahui ada murid yang sangat cerdas dan iya, malah dikembangkan harus. ya. Bukan cuman murid yang cerdas. Murid yang cerdas alhamdulillah, kita ngembangkannya biasa, tapi murid yang belum cerdas ini loh harus mendapat perhatian lebih banyak biar dia bisa berkembang lebih baik. Kalau emang gurunya emang baik gitu loh. Kalau niatnya baik ya kan kepingin semuanya baik toh. Bukan yang sudah oke malah di ini. Ya yang sudah oke, yang sudah cerdas banget muridnya, kita dapat perhatian lebih, kita memberi perhatian lebih itu naluri lah, gampang, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan itu harus emang seharusnya. Tapi bukan berarti kalau ketika ada murid yang cerdas kita cuman konsen sama dia, yang lainnya nggak kita urusi, ya itu ya salah. Boleh konsen ke yang cerdas, tapi sing lainnya harus tetap diberi haknya masing-masing sebagai murid. Terutama yang belum bisa lah. Apalagi yang belum bisa. Ngomong tugas sampean ini menyebarkan ilmu, mosok ninggalin orang nggak dapat ilmu kan ya kasihan. Malah kalau menurut saya semestinya kan yang diprioritaskan itu kan yang belum paham, itu kita bagaimana agar cepat paham. Iya, itu seperti itu juga. Jadi ada porsinya masing-masing, diberi porsi masing-masing tanpa harus mendolimi yang lainnya. Itu harus diperhatikan. Bagus sih pertanyaannya. Cara membangun cinta terhadap guru. Cara membangun cinta terhadap guru berarti posisi kita sebagai murid. Iya. Membangun cinta terhadap guru seenggak-enggaknya sekarang gini aja. Sampean pikirkan ketika atau belajar memahami kata, memahami situasi atau yang lainnya. Sampean bisa mempelajari itu semua gara-gara siapa? Gara-gara guru. Ketika kita sudah mikir kayak gitu, ya sudah. Semisal kita pikirkan seperti ini. Kalau semisal nggak ada guru tadi, kita nggak bisa seperti ini. Kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, kita bakal cinta sama guru tersebut. Sak jahat-jahati, sak mangkel-mangkelnya guru ini. Kalau emang kita bisa memikirkan, oh dia sudah bikin saya bisa berpikir lebih jernih, ya sudah, kita bakal tetap menghormati. Kita tata sudut pandang kita. Kita tata sudut pandang. Hormat sama cinta beda tuh. Wah, ini aku buka masalah ini. Buka masalah. Hormat sama cinta biar berbeda. pembahasannya mengalir. Gitu kan. Hormat harus. Masalah cinta itu urusan hati yang nggak bisa kita paksakan. Kalau hormat harus dengan cara yang tadi. Tapi kalau masalah urusan cinta, semisal kita ada guru yang kita nggak suka, tapi kewajiban hormat tetap ada. Ketika kita nggak suka, ya sudahlah. Namanya nggak suka itu naluri, nggak bisa kita paksakan untuk hilang. Cinta juga nggak bisa kita paksakan untuk datang. Ya sudah, kita nggak usah membuka kebencian, diem saja, dan kita tetap menunjukkan rasa hormat. Itu yang harus kita lakukan. Atau mungkin kalau kita memupuk hormat kita, apakah bisa menjadi bisa saja suatu hari bisa menjadi cinta gitu loh. Kalau benci harus dihilangkan. Benci ini pasti ada bisikan-bisikan yang nggak jelas. Tapi kalau nggak cinta, nggak bisa dipaksakan untuk jadi cinta. Mungkin bisa dikembangkan dengan memupuk hormat tadi itu. Paling nggak memupuk hormat agar tidak benci. Gitu. Tapi kalau ada yang nanya, ini pertanyaan yang mungkin jelas keluar, dan omongan ini pernah tak bahas dengan teman soalnya. Kalau kita nggak nunjukkan rasa benci, kita tetap menyimpan benci dan menunjukkan hormat, tapi dalam hati masih ada benci, bukannya itu munafik? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu? Menurut saya enggak. Munafik itu ketika kita tidak mau menghormati, kita menghormati tapi di belakang kita ngomong-ngomongin. Kita ngomongin yang jelek. Tapi kalau kita menyimpan bukan. Tapi kita menyimpan enggak. Kita cuma menyimpan dalam hati sendiri. Tetap menghormati. Ada orang yang ngomong jelek, kita enggak nyetujui. Dia guru saya tetap hormat. Jadi bukan munafik gitu. Iya. Soalnya namanya benci itu disimpan sendiri ya enggak apa-apa tuh. Enggak ada paksaan kok. Bagaimana jika kita sebagai guru pernah salah dalam mengajarkan sesuatu? Minta maaf dan membenarkan kalau memang ada kesempatan. Ini kalau di kelas ya, atau di majelisnya. Kalau nggak ada kesempatan, maksudnya misal muridnya sudah keluar atau yang lainnya,
harus diingat bahwa ini informasi harus saya benarkan, ketika saya ketemu saya harus membenarkan gitu. Bahkan ini yang jadi masalah saya sekarang. Kemarin saya ngajar di salah satu kelas di pondok, saya salah ngartikan sesuatu dan ini masih masuk catatan, dan insya Allah di kelas besok saya mau beritahu kalau ini salah dan harus saya benarkan. Soalnya ini amanat. Ketika saya dapat ilmu dan menjelaskan ke orang lain, ini amanat buat saya untuk menjelaskan dengan benar. Ketika salah, ya harus tanggung jawab. Sebagai hutangnya. Iya, hutang. Dan harus dibayar hutang. Dengan membenarkan kesalahan itu. Hutang apa ada petik 2. Dibayarnya dengan membenarkan. Bayarnya dengan membenarkan. Sedikit melenceng ke tema. Saya dari kan, tema. Iya. Itu salah. Dari benar. Saya kan ikut jamaah tahlil tiap malam Jumat. Sedangkan pemimpin doanya, kalau waktu doa dalam bahasa Paringan dijujuk-jujuk. Dijujuk-jujuk, dipotong-potong gitu. Jadi sering meloncat gitu. Kata-katanya ya. sering meloncat. Bahkan ketika baca Fatihah saja ada yang dipotong-potong. Kayak dipercepat kalimatnya. Pertanyaannya, gimana menyikapinya, Gus? Ini gimana ya? Atau mungkin yang baca itu gurunya gitu. Kita harus lihat orangnya dulu. Kalau emang orangnya yang doa ini maksudnya, yang doa ini kok orangnya memang tahu artinya dan dia motong-motong artinya, motong-motong doanya itu tanpa mengurangi esensi artinya, ya monggo-monggo saja. Kita nggak usah ingkar. Tapi kalau kita sendiri tahu kalau pemotongannya nggak pas, ya kita beritahu secara halus. Nggak di depan umum, tetap kita beritahu sendiri. Kalau orangnya nerima, alhamdulillah. Nggak nerima, ya sudah, tetap kita hormati. Wong orang itu sudah dituakan, sudah dihormati oleh orang banyak. Dan tugas kita selesai. Tugas kita selesai. Memberitahu. Ketika kita ikut tahlilannya lagi dan doanya tetap dipotong-potong dan artinya salah, ya sudah, kita tetap amin karena kita tahu maksudnya dia bukan yang dipotong tapi doa yang sempurna tadi gitu. Apalagi ketika baca Fatihah gitu. Iya. Banyak kok Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Kalau itu memang jelas salah, harus diingatkan. Iya. Dan kita ingatkan, ya sudah, tugas kita selesai, diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah. Ini pertanyaan yang agak berat. Siapa murabbi itu? Siapa murabbi itu? Murabbi adalah orang yang bukan cuma transfer ilmu, tapi bisa membenarkan jalan kita menuju ridhanya Gusti Allah. Bukan cuma di sekali waktu, tapi di sepanjang waktu. Maksudnya, ketika kita sudah nemu murabbi ini bisa mengingatkan kita di sepanjang waktu kita, bukan cuma ketika ketemu sama dia saja. Seperti itu. Jadi murabbi ini tugasnya bukan cuma transfer ilmu dan biar menerapkan, tapi murabbi ini juga selalu nuntun bahkan di setiap detail keseharian dia. Nah, termasuk orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Nggak semua orang bisa jadi murabbi. Harus diakui, nggak semua orang bisa jadi murabbi. Yang bisa jadi murabbi itu orang-orang yang sudah benar-benar ilmunya sampai ke hati, bukan cuma ilmu cuma di otak, tapi sampai di hati, dan mereka sudah bisa menerapkan sendiri di diri mereka sendiri, akhirnya mereka bisa jadi murabbi. Seperti itu. Berarti jawabannya simpel aslinya. Apa? Ya itu tadi jawabannya. Dan tidak semua orang kan bisa menjadi murabbi. Nggak semua orang. Karena memang yang menunjukkan kita setiap waktu gitu. Dan yang bisa menunjukkan kita setiap waktu ke jalannya Gusti Allah, dapat ridhonya Gusti Allah, yang nuntun kita sampai ridhonya Gusti Allah, itu pasti guru-guru yang sanadnya jelas sampai kanjeng Nabi, jelas nyambung. Bukan orang-orang yang nggak jelas habis itu ngaku murabbi. Soalnya di luar sana banyak sekali orang yang nggak tahu sanadnya gimana, bikin halqoh habis itu dititeli dengan murabbi halqoh A siapa, murabbi halqoh B ustaz siapa, padahal sanadnya nggak jelas. Habis itu dianya sendiri nggak tahu kita bagaimana. Kita bukan ngajak orang untuk suudzon, enggak. Iya. Semoga dia benar-benar murabbi, tapi untuk persiapan diri kita sendiri, kalau memang kita mau cari murabbi, carilah orang yang benar-benar sanadnya nyambung dan orang itu sendiri beramal dengan ilmunya. Yang ilmu ini bukan cuma masalah logika, tapi juga masalah hati. Masalah hati. Soalnya repot masalah hati itu. Contohnya gini, sampean tak bilang ngajar. Seperti pembahasan kita malam ini, ngajar. Oke, saya di sini posisi saya kayak seakan-akan guru. Tapi kalau murabbi nggak cuma masalah ngajar, dia bakal ngomongin kita masalah gimana kamu ikhlas ketika ngajar.
Soalnya ikhlas ini harus ada dari awal sampai akhir. Nah, ini tugasnya murabbi. Bukan cuma masalah ngajar, tapi gimana kita harus bisa meluruskan niat Dan ketika tidak memikirkan gaji. Gak memikirkan gaji segala macam. Jadi masalah murabbi mungkin harus dibahas khusus dan nggak online tapi harus berdua. Dan memang pembahasan berat ini. Berat sekaligus mencerahkan. Ya mungkin nanti di video sendiri saja. Mungkin diterangkan sang murabi. Baik, Gus Ahmad Ali. Waduh. berat. Al-Hanafi gitu. Lanjut. Jika kita melihat guru melakukan sebuah dosa hingga kita kehilangan kemantapan di diri kita, Kehilangan respect. iya. Bagaimana mengatasinya? Padahal guru tersebut tidak dalam makom majdub dan lainnya. Masalah makom masjid atau yang lainnya itu makom yang diberikan oleh Gusti Allah ke individu. Kita nggak bisa bilang orang ini nggak masjid atau orang ini masjid. Kita nggak bisa. Kita harus tetap husnudzon orang ini baik. Mau dia masjid atau enggak. Apalagi kalau dia itu guru. Ketika kita lihat guru tanpa kita memikirkan makomnya dia seperti apa, melakukan dosa. Tugas kita seenggak-enggaknya ada 2 step, ada 2 langkah. Pertama, kita harus nanya dulu. Apa tujuannya atau apa maksudnya panjenengan melakukan itu? Tapi ini tetap dilakukan berduaan, maksudnya bukan di depan bukan umum. umum. Khusus ini ngomong khusus, kenapa jenengan melakukan itu dan saya ingkar. Nah, itu step pertama. Ketika dijelaskan, masuk ke step kedua, nerima atau enggak nerima. Ketika nerima, dijelaskan dan nerima bisa memahami bagaimana guru ini melakukan itu, mungkin ada alasan lain yang enggak dia pahami dan dia nerima alasan itu, ya sudah. Teruskan guru nganggap dia sebagai guru dan mantapkan hati. Soalnya ketika kita dapat guru dan gak mantap, masalah gak mantapnya ini bisikan dari setan juga. Ketika kita sudah diberitahu guru itu kenapa saya melakukan ini dan kamu sendiri gak mau nerima alasan itu, ya sudah, kita katakan bahwa guru kita yang melakukan kesalahan tadi manusia biasa, bisa dosa atau yang lainnya. Kita harus tetap ingat guru ini manusia biasa, bisa dosa, ya sudah. Bisa melakukan kesalahan. Iya, bisa melakukan kesalahan, ya sudah. Kita harus bisa memahami itu. Kita ketika sudah tahu dia melakukan kesalahan, kita nggak boleh lupa dengan kebaikan yang ratusan kebaikan yang lainnya kita nggak boleh lupa. Kita tidak hanya memandangkan satu kesalahan itu. Memandangkan satu kesalahan itu. Dan sikap yang lebih baik gimana? Kita harus nyadar ketika dia guru dan selama ini jadi orang baik dan dia melakukan kesalahan, itu adalah bukti bahwa dia manusia biasa. Tapi meskipun kesalahan ini dia lakukan, dia tetap bisa melakukan kebaikan yang sangat banyak. Manusia biasa bisa salah tapi melakukan kebaikan yang banyak. Sedangkan saya juga manusia biasa. Salah saya banyak, kebaikan saya sedikit. Berarti ketika saya melihat guru seperti itu, saya harus belajar koreksi diri. Kalau guru saya bisa salah dan saya juga bisa salah. Dia manusia biasa, saya juga manusia biasa. Tapi dia punya kebaikan banyak, kenapa saya nggak punya? Kita melihat kesalahan guru, harus kita jadikan pelecut sebagai agar kita bisa niru dia yang baik-baiknya. Bukan niru yang buruk-buruknya. Kalau buruknya ini gendeng. Nah, kalau niru yang baiknya itu yang bagus. Seperti itu. Jadi harus melecut, bukan malah gak mantep kalau guru itu. Kalau udah ngomong gak mantep dengan guru itu, berarti ini sudah ada was-was itu. Itu ada bisikan yang nggak benar gitu. Bisikan yang nggak benar. Ya. Oh, namanya manusia biasa. Mau salah gimana lagi? Ketika dosa kita ingatkan kewajiban kita sebagai muslim. Tapi bukan dengan hati buruk atau yang lainnya. Tetap kita mengingatkan dengan adab tadi. Dengan adab dan yang lainnya. Ketika tahu alasannya baik, ya sudah. Maksudnya alasannya benar, ya sudah. Alasannya salah dan kita nggak menerima, ya sudah. Sikap kedua ketika kita nggak menerima alasannya tadi itu, kita nyadar dia orang biasa bisa salah. Dia orang biasa, buktinya bisa salah. Saya juga orang biasa dan saya biasa salah. Tapi ketika dia orang biasa dan mendapat ilmu sebesar itu, mendapat kebaikan sebesar itu yang selama ini saya tahu, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa seperti dia. Jadi sikapnya harus benar. Dan ya itu tadi kan, tidak melihat satu kesalahan, juga melihat kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Seperti yang katanya orang-orang
Banyak orang sekarang ketika Melihat melihat kertas kertas putih. putih ada titik hitam, kita tanyain ini warnanya apa? Oh, warnanya hitam, lihat titiknya tok. Padahal kertasnya putih yang besar kelihatan juga, tapi nggak mau ngelihat kecuali yang aib saja. Ya emang manusia. Berarti ini pertanyaan nomor selanjutnya ini sudah terjawab. Apa itu? Jika mendapati guru seperti itu, apa yang harus dilakukan? Itu tadi, menyadari diri sendiri. Menyadari diri sendiri dan bertabayun lah. Tabayun dan nyadari diri sendiri bahwa guru bisa baik, kenapa saya enggak? Wong sama-sama manusia biasa, dengan bukti dia bisa salah, saya juga bisa salah. Berarti dia bukan nabi dong, kan? Iya. Ada pertanyaan dari guru kesenian. Apakah boleh mengajar kesenian dengan catatan Apa itu? Dengan ada catatan? seperti mengajar patung dan lain-lainnya? Apakah bertentangan dengan agama? Patung. Gambar. Kalau gambar itu masih diperselisihkan ya. Ada ulama yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Jadi gampang lah, itu urusan gampang. Tapi kalau masalah patung, ketika kita mengajari orang patung, yang patung itu nggak ada nyawanya, bagus-bagus saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya? Semisal patung apa ya, ukiran bentuk apa namanya, pemandangan atau yang lainnya, ataupun kalau manusia ya cuman setengahi atau ada putusnya dikit di apa di leher kalau katanya orang yang dulu, seperti itu. Yang penting memang seingat saya di sana ada pendapat yang sangat lemah, ada orang yang membolehkan bikin patung, ada yang membolehkan, dan mungkin itu bisa dijadikan jalan keluar. Tapi kita cari aman lah, kenapa kok cari kaul-kaul yang dhaif atau pendapat yang lemah. Kita cari aman, kita tetap mengajarkan, semisal kesenian ini harus bikin patung, ya tetap diajarkan masalah bikin patung, tapi yang tanpa nyawa atau yang nggak mungkin bernyawa. Ini kan yang itu. jadi apa? Polemik. Dalam diri seorang guru itu kan, dia apa kuliah seni, jurusan seni, dan memang diajari mematung, melukis realis, mematung meneng. Kalau memahat, ya, bikin patung. Beda, ada itu pahatan sendiri, beda antara pahat dan patung berbeda. Tapi kalau mematung ini wong mandek ya mematung. Membuat patung. Membuat patung, oke, sip. Itu apa ketika dia belajar dia belum tahu dengan apa tidak boleh membuat patung itu. Sedangkan ketika dia sudah menjadi guru, dia baru tahu ada larangan bikin patung. Ya sudah, itu tadi caranya. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu, alhamdulillah berlalu. Kita cukup minta maaf sama Gusti Allah, dan karena kita nggak tahu, insya Allah pasti dimaafkan. Tapi kalau yang kita sudah tahu, sekarang kita sudah ngambil jalan yang lebih baik, bahwa kita ngajarkan mematung tapi bukan yang sempurna kehidupannya, maksudnya bukan yang pasti bisa hidup. Semisal matung manusia dari kepala sampai kaki pasti bisa hidup, ini haram. Kita patung yang nggak sampai seperti itu. Kalau gambar 3 dimensi, gambar 3 dimensi nggak ada hubungannya sama patung, berbeda lah. Saya kayak gambar biasa. Terus hatta gambar apa yang pakai tangan kan bisa dibuat 3 dimensi toh? Realis. Nggak realis. Terus itu, apakah ada manfaatnya kita mengajarkan kesenian, dan bolehkah? Kalau manfaat, sepengertian saya pasti ada. Pasti ada kan? Dari dua sisi. Sisi pertama, ngajarkan manusia bisa apa ya, buka imajinasi. Dan buka imajinasi ini bisa bikin orang muter logikanya, muter otak, itu bagus. Itu satu sisi yang paling jelas. Sisi kedua, mewariskan budaya. Budaya itu diwariskan oleh orang-orang masa lalu dengan bentuk patung, dengan bentuk nyanyian, dengan bentuk makanan. Makanan kan ada filosofinya, dengan bentuk permainan segala macam. Dan pelajaran kesenian itu mempelajari itu semua, mentransfer budaya lewat kesenian tadi. Dan itu sangat baik sekali, soalnya budaya ini identitas. Kalau kita nggak bisa mentransferkan identitasnya Indonesia ke orang setelah kita, ya bahaya buat Indonesia kehilangan identitas. Orang kehilangan identitas ya bakal disetir sama orang lain gitu. Jadi kalau sampai tanya apakah ada manfaatnya, asal niatnya benar. Ada pertanyaan lagi. Pemilihan frasa
peserta didik menerima peserta didik baru, apakah itu menghilangkan Apa? itu murid gitu? Menghilangkan Enggak. Kalau saya sendiri nggak terlalu mempermasalahkan. Wallah alam, mungkin orang lain punya cara pandang lain, cuman cara pandang saya sendiri mau dibilang peserta didik ataupun murid ataupun siswa, tujuannya kan sama, cuman berbeda istilah saja, nggak masalah. Sing penting esensinya apa. Memangnya kalau aku takon dewe ya, kalau boleh nanya, apakah ada perbedaan makna dari murid dalam bahasa Indonesia ataupun peserta didik dalam bahasa Indonesia? Jadi aku udah ngecek ke BPI sih. Nah, iya, ya sudah cek dulu baru ngomong. Kau no nisor. Pembina pramuka yang tidak mengajar pelajaran, apakah disebut guru juga? Oh, no. Ya tetap disebut guru. Guru itu enggak cuma mentransferkan ilmu yang ada di kitab. Ya. Ilmu itu bukan cuma di kitab, tapi juga membaca alam, membaca situasi, dan itu diajarkan di pramuka. Dan itu sangat baik sekali, tetap dikatakan guru, meskipun oleh orang sekarang dikatakan kakak pembina. Itu untuk mengajarkan kedekatan antara si guru dengan si murid. Bagus sekali pemilihan itu, biar ada keakraban, dan dengan keakraban si murid bakal lebih mudah untuk belajar karena dia bakal berkenanya segala macam, dan itu penting sekali untuk membaca situasi dan yang lainnya. Bukan dikatakan guru enggak. Bahkan guru olahraga. Guru olahraga gak ono pelajaran ning kelas. Ora sing ngene-ngene tok. Ada Apa? itu materi. Materi ini dong. Ya pokoknya tetep lah. Pengenalan Pramuka ya ono loh. iya, tapi no jobo. Iya tetep. Tetep aja ono pelajaran ya. Konsep pendidikan yang baik. Heeh. Oke, amat cek suwi sono walan. Konsep pendidikan yang baik. Ini dari saya pribadi. Heeh. Itu bagaimana? Apa maksudnya dari seorang guru ke murid dan murid ke guru itu seperti bagaimana? Apakah seperti di madrasah-madrasah, seperti di pesantren, atau seperti di sekolahan? Kan metodenya berbeda semua. Apa tadi pertanyaannya? Istilahmu apa? Apa? Istilahmu? Istilah Konsep pendidikan yang baik. Antara sekolah, pesantren ataupun yang lainnya, sebenarnya konsepnya semuanya sudah ada dari Kanjeng Nabi. Di sana ada kitab yang mengajarkan konsep ngajarnya Kanjeng Nabi, itu ada seenggaknya 40 cara. 40 cara. 40 metode. 40 metode. Dengan seperti yang di sekolahan, yakni guru murid mengajarkan ABC. Dengan seperti yang di pondok, yakni mempelajari masalah dari awal sampai akhir. Ataupun dengan praktek, ataupun dengan menggambarkan, ataupun dengan mengajak, ngatur imajinasi, semuanya ada. Jadi tujuannya, masalah metode atau konsepnya bebas, kita mau bikin konsep seperti apa. Yang penting ini tujuannya, tujuan hasilnya. Hasilnya tadi, selain dapat ilmu juga bisa menerapkan. Dengan konsep apapun itu baik. Tapi kalau mau lebih baik, ya ikut Kanjeng Nabi. Artinya menerapkan semua atau sebagian besar konsepnya Kanjeng Nabi, bukan dengan satu metode aja ngajar kayak di kelas tok. Gak efektif, soalnya murid bakal merasa malas atau bosan. Ini baru datang. Mungkin metode yang paling baik adalah bagaimana si murid ini bisa nggak merasa bosan dengan pelajarannya dan merasa nyaman. Caranya yaitu bisa dengan cara ini, A, B, C, dengan berganti-ganti seperti Kanjeng Nabi yang selalu menggunakan setidaknya 40 metode itu. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari luar dan kita dihakimi gitu. Jika pesantren itu pendidikan yang sudah usang dan tidak relevan di saat ini, bagaimana menjawab hal-hal seperti itu?
usangnya dari sisi apa? Saya harus harus tanya dari situ dulu. Usangnya dari sisi apa? Kalau dari sisi metode, antara sekolah sama pesantren nggak berbeda, nggak jauh berbeda. Maksudnya guru murid memberi materi, ada ujian dan yang lainnya. Dari metode nggak jauh beda. Dari isi yang diajarkan, kitab-kitab yang ada ini relevan sepanjang zaman. Sampean mau diajari sholat dengan segala cara ada di kitab, ataupun kehidupan sampean selama ini ada di kitab semuanya. Mana yang nggak relevan? Kalau memang boleh balik dan ini bela pesantren, sekarang di sekolahan dengan matematika semisal pelajaran dengan sepanjang itu banyak materi bisa diterapkan di kehidupan kita nggak? Bisa. Contohnya semisal sekarang saya ngomong teori Archimedes dan orangnya nanti jadinya pedagang, mau menerapkan di mana? Sedangkan kalau emang ngajinya di pesantren, belajarnya di pesantren, pelajarannya tentang perdagangan segala macam, dia mau jadi bos bisa, mau jadi profesor bisa, tetap bermanfaat. Tapi kita tidak menyalahkan. Tapi itu tidak menyalahkan. Soalnya yang di sekolah mau dengan cara apapun, dengan kurikulum apapun, tujuannya mereka tetap baik. Tapi kita nggak bisa bilang, pondok ini ketinggalan zaman. Nggak bisa seperti itu. Dan kalau memang boleh ngomong, Allahu a'lam, ini sepengertian saya, sepemahaman saya, bahwa pesantren atau metode pesantren yang kita kenal itu sudah banyak berubah daripada yang lalu. Bukan berubah 100%, ada banyak berubah, tapi mereka tetap menitik beratkan harus ada murabi dan ada pelajaran untuk muridnya. Itu tetap ada dari zaman dahulu. Dan Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang bisa mempertahankan metode pesantren. Tradisi pesantren. Yang tradisi pesantren ini adalah tradisi yang digubah dari cara-cara belajar ulama salaf. Ketika Mesir, Saudi, tanpa nyebut negara, ketika negara-negara di Arab sana kehilangan metode pesantrennya mereka masing-masing, akhirnya mereka bisa dijajah oleh orang luar, Inggris ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena pesantren ini identitas mereka sebenarnya. Ketika identitas dihilangkan, akhirnya mereka kolap. Akhirnya mereka bisa dihancurkan oleh yang lainnya. Kita lihat sejarah aja, ketika orang-orang luar mau menghancurkan Islam dari dalam, pertama, nutup kutab, nutup madrasah-madrasah buat anak kecil yang menghafalkan Al-Quran, nutup madrasah-madrasah yang diwariskan dari zaman dahulu, dengan tuduhan itu madrasah sudah kuno, itu sudah nggak relevan dengan zaman, akhirnya digantikan dengan sekolah-sekolah formal yang ada di sana ya. Akhirnya mereka kehilangan identitas masing-masing. Islam akhirnya lemah segala macam. Di Indonesia alhamdulillah saya anak pesantren. Identitasnya orang Indonesia Jawa plus Islam, tapi tetap ada Jawanya, tetap dipertahankan. Akhirnya Islam masih bisa bertahan, Indonesia masih bertahan dengan budayanya. Dan menjadi kekuatan tersendiri. Kekuatan tersendiri. Kalau kita mau menghilangkan itu, menghilangkan pesantren, berarti kita memberi jalan agar Indonesia atau Jawa khususnya, umat Islam khususnya, kehilangan budayanya dan gampang diperbudak dengan orang lain. Itu kalau emang boleh saya membela pesantren, soalnya saya basic saya pesantren. Dan tapi saya juga. Tapi saya nggak mau menyalahkan seperti itu. Maksudnya ini pemikiran saya sendiri. Saya nggak mau memaksakan ini ke orang lain, karena mau nggak mau tetap diyakini bahwa metode-metode yang di luar pesantren tetap bagus. Seperti ini. Jahat saya. Saya merasa jahat sekali. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkolaborasikan modern dan tradisional. Itu harus dilakukan. Kalau semisal dari pesantren, saya dari sisi pesantren bisa mengkolaborasikan antara modernitas dengan sisi pesantren, bagus sekali. Misal ini dulu saya punya mimpi, punya keinginan pelajaran di pesantren tetap bawa kitab, tapi gurunya pakai slide, pakai komputer, jadi lebih gampang menerangkan segala macam. Bagus sekali. Yang penting tujuannya tetap dijaga, filosofinya tetap dijaga. Masalah metode, masalah cara belajar
terbuka bebas. Nggak harus tetap kayak pesantren mituhu ini, enggak. Seperti kembali tadi kan 40 metodenya Kanjeng Nabi, dengan arti kita boleh membuat metode yang seiring dengan zaman, yang sesuai dengan zaman dan tidak bertentangan dengan itu. Ini ada pertanyaan, Gus, di medsos sekarang banyak murid yang melecehkan atau merendahkan gurunya. Pertanyaannya, itu muridnya terlalu barbar apa gurunya yang kurang tegas karena tuntutan hukum? Bagaimana menyikapinya? kalau kata saya sendiri balik ke awal tadi, kalau gurunya punya niat bagus, niat yang benar, mentransfer ilmu sekaligus mengajak si murid bisa menerapkan, dan si murid juga punya tujuan yang benar juga, mencari ilmu untuk diterapkan, nggak bakal keluar yang kayak gitu tadi. Tapi ketika sudah keluar, mau apa namanya, sistem negara kayak gimana, kalau niatnya benar nggak mungkin keluar kayak gitu. Tapi ketika gurunya sendiri, makanya saya tadi di awal bilang sebagian guru tujuannya hanya untuk cari gaji atau terkejar tuntutan, bukan dengan niat yang saya bilang dari awal tadi. Dan muridnya sendiri gara-gara terkejar wajib belajar berapa tahun, enggak? 9 tahun atau 12? Saya lupa. Saya cuma lulusan SMP. Sama. Kalau terkejar untuk itu saja, bukan terkejar untuk menerapkan, ya jadinya kayak gitu. Kita nggak bisa menyalahkan siapa, menyalahkan diri kita masing-masing lah. Maksudnya kita melihat seperti itu, seharusnya kita bisa share ke mereka, jangan seperti ini, niat kamu salah. Kalau memang bisa, kalau nggak bisa, jaga diri, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai seperti mereka. Kan itu apa? Sekarang kan semisal guru sedikit keras atau tadi tegas itu ya, si anak dengan mental yang terlalu dimanjakan seperti itu, dibentak, dilaporkan katanya kekerasan, sehingga guru itu nggak bisa memberikan nggak bisa menyampaikan dengan baik. Akhirnya tidak leluasa dalam mengajar, bahkan ketika dengan suara keras saja disalahkan, dan sang anak melaporkan dengan dalih kekerasan dalam pengajaran, dan nanti diproses dalam hukum gitu. Seharusnya ada kerjasama dari segala sisi. Dari sisi orang tua sendiri harus bisa menasehati anak sebelum dia lapor ke hukum, ke polisi atau yang lainnya. Dari sisi polisi sendiri, kalau misalnya yang dilapor ya adalah polisi ya, harus membantu juga seharusnya bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Nggak harus langsung dikaitkan dengan hukum, Saya nggak tahu tata cara hukum, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Cuman saya ngomong tentang kerjasamanya yang baik. Dari sisi pemerintah sendiri harus membuat peraturan yang lebih jelas lagi, jangan yang rancu. Dari guru sendiri, tadi balik ke masalah niat, dari murid masalah niat juga. Kalau ada sinergi semuanya, ada saling bantu-bantu dari semuanya, ya nggak bakal keluar yang kayak gitu. Tapi ketika nggak ada, gurunya saja yang punya niat baik, muridnya nggak punya niat baik. Muridnya punya niat baik, gurunya nggak punya niat baik, ya akhirnya ya nggak karu-karuan. Makanya di dalam Islam, ya kita bahasnya masalah Islam ya, soalnya kita agama Islam. Kalau di sana ada teman-teman yang non-muslim yang ikut nonton, ya saya minta maaf. Tapi kalau ada pelajaran baik monggo diambil. Kita dalam perspektif Islam, orang Islam sendiri ketika belajar, yang paling dititik beratkan pertama adalah masalah adab. Awal orang belajar dalam Islam, titik pertamanya bukan masalah langsung ilmu, tapi masalah adab. Seperti Imam Malik contohnya. Imam Malik ketika mau belajar, dipesenin sama ibunya. Nah, ini ada kerjasama dengan ibu. Si ibu bilang, ya Malik, wahai Malik, anak saya, nanti kalau kamu belajar sama gurumu namanya Robi'ah, kalau kamu belajar sama gurumu Robi'ah, pertama kali kamu harus belajar bukan tentang ilmu fikihnya, tapi harus belajar tentang adab dan sopan santunnya. Jadi, bikin asas dulu, asasnya adab. Kalau sudah seperti itu, baru kamu belajar ilmu. Dan itu diterapkan oleh semua ulama zaman dahulu.
menerapkan dulu ilmu yang paling penting adalah adab. Kalau adab sopan. Gurunya juga mau ngajari adab. Keluarganya mau mendukung anaknya untuk belajar adab. Dari negara sendiri, bahkan negara sendiri pun memberi bayaran kepada guru-guru yang mau mengajarkan di sekolah-sekolah anak-anak kecil yang metodenya adalah ngajar adab. Jadi ada sinergi dari semuanya. Begitu sudah berkembang, adabnya sudah baik, insya Allah berkembang ke masalah ilmu segala macam. Ada sinergi lagi dari guru murid ataupun keluarga ataupun negara. Begitu seterusnya. Karena jadi, dengan fondasi adab atau akhlak itu kita bisa dengan mudah menerima ilmu. Iya. Makanya saya nggak tahu metodenya atau kurikulum di Indonesia sekarang. Tapi kalau di masa lalu ya, pelajaran akhlak itu punya porsi yang semakin tahun semakin sedikit. Itu harus dikoreksi lagi. Belajar dari YouTube atau sosial media lainnya, apakah bisa bersambung sanad dengan guru? Lihat dulu. Maksud saya lihat dulu, kalau memang si gurunya ini membolehkan muridnya, membolehkan penontonnya untuk ngambil sanad meskipun lewat YouTube, dia membolehkan, ya bisa nyambung. Tapi kalau nggak membolehkan, nggak bisa. Tapi adab sebagai murid, meskipun kita sudah lihat dari YouTube atau yang lainnya, usahakan kita bisa nembung kayak bahasa Jawa atau menyambung kalau bahasa Indonesia dengan cara sowan atau seenggak-enggaknya cari kontak untuk menghubungi kalau saya murid antum dari online dan mohon dianggap sebagai murid biar nyambung secara lisan. Jadi kalau emang boleh nyambungkan lewat online, monggo bismillah, kita anggap menyambung. Tapi sambung guru, sambung sanad dengan cara online itu setahu saya termasuk cara sambung yang sangat lemah. Soalnya nanti kalau kita bahas masalah mustalah hadis, masalah hadis itu, masalah sambung sanad itu ada beberapa derajatnya, termasuk derajat yang paling lemah seperti namanya wijadah. Wijadah ini nemu tulisan orang lain yang orang lain tadi membolehkan nyambung sanad ke dia. Nah, menurut sebagian ulama zaman sekarang ini, bahwa belajar lewat online itu kayak wijadah tadi. Sanadnya nyambung, tapi sangat lemah. Pengen kuat, monggo ketemu langsung. Pemene sak desa. Pemene sak desa. Nek sak desa ngerti atau sak daerah. Ono rutinan live, milune live. Live gak kalau datang langsung nyambung. Belajar tanpa guru sama dengan setan itu gurunya. Itu dalam semua pembelajaran atau hal-hal tertentu. Belajar tanpa guru Kan ada sekarang otodidak. Seakan setan itu gurunya. Itu dalam konteks tertentu. Dalam konteks tertentu artinya dalam konteks ketika si murid ini atau si fulan yang belajar dari tanpa guru ini tidak memiliki dasar ilmu yang kuat. Ketika saya nggak punya ilmu, habis itu saya mencoba mencari ilmu sendiri, akhirnya pemahaman saya yang menguasai saya, padahal pemahaman saya ini pemahaman yang minus, karena saya tadi nggak punya ilmu. Akhirnya seakan-akan setan yang menguasai saya, soalnya kalau kita memang nggak punya pemahaman yang kuat, hawa nafsu yang bikin kita, bikin yang ngatur kita gitu. Tapi ketika si murid ini punya dasar ilmu yang kuat, dia mau otodidak pun, mau belajar sendiri pun, boleh-boleh saja. Tapi meskipun boleh-boleh saja dan setan bukan gurunya, soalnya dia sudah punya dasar yang kuat, bukan berarti dia lepas, nggak mau dia diperbolehkan lepas untuk nggak nyari guru lagi. Enggak. Tetap mencari guru yang benar-benar ada, benar-benar hidup, itu lebih sangat jauh lebih dianjurkan daripada belajar sendiri. Kemudian belajarnya mau Corel, Photoshop, lewat YouTube. Kalau Photoshop lewat YouTube nggak masalah. Nafsu setan macam. Masalah Corel itu Berarti kan tadi dalam hal-hal tertentu. Dalam hal tertentu ya. Apa meneh mau masalah iku mau kan streaming, belajar yang gawe streaming. Nggak masalah. Ya Allah. Ono ae.
alhamdulillah bagus sih. Ada pertanyaan lain? Belum ada. Belum ada. Cuma ya komentarnya guyon-guyon. Nah, jelas ada gendeng-gendeng. Iya. Astagfirullahaladzim. Pengikut setia, pengikut gendeng. Minta maaf, ngapunten. Pesan-pesan untuk menjadi murid. Jam 9:30. Iya. Oh iya. Pesan-pesan jika kita sebagai murid bagaimana? Tadi Dalam realita yang kita hadapi sekarang ini. Tadi kita balik ke awal, kita sebagai murid harus memperbaiki niat setiap hari, bukan cuma sekali dua kali. Setiap hari, setiap detik kita memperbaiki niat bahwa saya mencari ilmu bukan cuma untuk ngisi waktu atau yang lainnya. Saya mencari ilmu untuk saya amalkan. Itu tujuan yang dan niat yang harus selalu dicamkan. Dan ketika kita punya niat seperti itu, kita harus membuktikan dengan mau menghormati setiap orang yang memberi kita ilmu. Itu tips atau pejangan. Waduh, pejangan berat. Apa pesan saya buat diri saya sendiri pertama dan buat teman-teman yang lainnya. Itu harus tetap dicamkan dalam keadaan apapun. Dan tentang jika sebagai guru, Dan sebagai guru dengan cara yang sama. Transferkan ilmu kamu dan usahakan orang yang menerima ilmu kamu mau menerapkan, bisa menerapkan dengan senang hati, dengan rela, bukan dengan keterpaksaan. Sampaikan dengan logika yang benar-benar sehat, bukan pemaksaan atau yang lainnya, dan selalu ikuti jalannya Kanjeng Nabi dalam ngajar. Tujuannya bagaimana, adabnya bagaimana, nggak boleh emosi, meskipun ada yang melawan segala macam. Seperti itu. Yang penting dalam segala keadaan, mau jadi guru, jadi murid, ataupun jadi yang lainnya, Rasulullah adalah teladan. Dan kita jadikan sebagai teladan kita dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Saat kita Semuanya. menjadi murid, saat kita Jadi adalah guru, jadi teman, jadi orang yang melebihi guru, atau bukan murid, bukan guru. Dalam segala keadaan apapun, Rasulullah tetap harus dijadikan teladan. Ada pertanyaan, cara menyikapi wali murid yang mengikuti ego mereka dan tidak mengikuti aturan sekolah atau tata cara sebagainya. Ada peraturan dan wali murid mendahulukan egonya. Ini kalau kata saya, ini butuh ketegasan dari pihak sekolah sih jelasnya. Masalah wali murid yang mengikuti ego. Soalnya ketika wali murid memasukkan anaknya ke sekolah tadi, ya mau nggak mau, dari pertama dia harus ngikut apa kata sekolah. Mungkin, wallahu a'lam, saya nggak masuk di dunia sekolah sekarang ini atau dunia guru. Mungkin lebih baiknya kalau emang ketika pertama kali pendaftaran segala macam, wali murid harus diberitahu bahwa di sekolah ini ada peraturan sedemikian rupa yang harus ditaati. Kalau nggak mau ditaati, mau nggak keluar segala macam. Seperti itu. Harus ada nih istilah hitam di atas putih lah, seperti itu. Jadi nggak ada kerancuan. Kalau nggak ada kayak gitu, akhirnya wali murid semau-maunya dia, ya. Makanya saya tadi bilang harus ada sinergi kan, harus ada kerjasama. Sekarang kalau nggak ada kerjasama, jadinya kayak gini. Wali murid ketika nggak mau nuruti sekolahan, hujahnya atau dalilnya pasti gini. Wong mereka kan dapat gaji dari saya yang bayar SPP. Iya. Soalnya apa? Nggak ada rasa kerjasama. Kalau ada rasa kerjasama, nggak mungkin seperti itu. Kalau Jadi, sudah terlanjur, bagaimana menyikapinya? Menyikapi. Bukan maksudnya barangkali ada dari harus bisa itu. harus bisa ngomong dengan baik-baik, dengan sopan. Soalnya menjelaskan. Soalnya posisi guru, dia sebagai guru kan harus mencerminkan bagaimana dia sebagai guru kan, dengan yang ikhlas, yang baik, yang ini segala macam. Kalau emang diharuskan ketegasan, misal harus mengeluarkan dia karena wali murid seperti ini, ya keluarkan saja. Memang peraturannya seperti ini. Kalau emang itu sudah ketegasan yang sesuai dengan peraturan, ya monggo. Kalau semisal dipermasalahkan di polisi gimana? Kan ada peraturan.
bisa dijadikan bukti. Wallah alam kalau terusannya kayak gimana, saya bukan orang sekolahan, maksudnya saya bukan dewan guru sekolah atau gimana, saya nggak tahu. Tapi mungkin itu dari saya seperti itu saja. Boleh nggak kita mengikuti semua madhab dengan alasan yang mana yang cocok, itu yang kita ikuti? Mana hukumnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Setiap madhab punya kaidah-kaidahnya sendiri-sendiri. Apa ono pertanyaan? Contohnya, saya madhab Syafi'i, tapi karena saya nggak iso kunut, jadi subuhnya milu madhab Hambali. Nah, gini, setiap madhab, ini spesifik banget ini pertanyaannya. Setiap madhab itu punya kaidahnya masing-masing. Dan kaidah masing-masing dari setiap madhab ini dikembangkan oleh ulama per madhab tadi. Ulama Syafi'i mengembangkan madhabnya dengan kaidah yang sudah dibangun oleh Imam Syafi'i. Ulama Hanafi, madhab Hanafi mengembangkan madhabnya dengan kaidah yang sudah dibangun oleh Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Nah, kita nggak harus langsung ngikuti madhab A, madhab B, nyampur-nyampur seperti itu kalau memang kita sudah mengerti masalah itu. Kalau memang contohnya kayak tadi, kalau saya madhabnya Syafi'i tapi ketika saya sholat saya terpaksa ikut Hambali, nggak harus seperti itu. Kalau memang benar-benar Syafi'i, dia tahu bahwa kunut ini cuma sunnah. Ketika dia harus meninggalkan kunutnya, ya monggo-monggo saja. Wong itu sunnah. Nggak harus langsung pindah madhab. Nggak. Madhab ini sangat lentur, sangat luas sekali karena kaidahnya yang sudah dibangun oleh para imamnya itu bisa mencakup segala zaman. Jadi ketika sampean Syafi'i, ya sudah dalami Syafi'i, dan di dalam Syafi'i sendiri karena kaidah yang dibangun oleh Imam Syafi'i, para ulama madhab Syafi'i sudah mengembangkan banyak hukum yang mencakup segala permasalahan hidup. Jadi nggak bisa kalau satu kali duduk menerapkan 4 madhab, nggak bisa. Soalnya berbeda-beda kaidah. Hukumnya nggak boleh. Nggak boleh. Kan kalau menurut saya, kalau kita tahu, semisal kita tahu di madhab ini, sedangkan kita ini posisi masih Syafi'i ya katakan, kita posisi madhab Syafi'i, tahu di Hanafi ada seperti ini, Hambali ada seperti ini, ya kita sebagai Syafi'i cukup tahu dan kita harus berhati-hati karena kita belum tahu kaidahnya secara rinci dari madhab lain kan. Ketika saya Syafi'i dan tahu di Hanafi ada pendapat apa, di Maliki pendapat apa, Hambali pendapat apa, boleh saya tahu. Ini saya ngulangi perkataan nih sampean tadi. Tapi sampean harus paham bahwa setiap madhab ada kaidahnya masing-masing. Kita nggak bisa campur aduk. Contohnya gini aja. Contohnya semisal ada kopi A sama kopi B, sama-sama kopi. Tapi yang ini ada cara bikinnya, yang itu ada cara bikinnya. Sampean nggak bisa mengatakan si kopi ini cara bikinnya seperti ini, atau kopi ini cara bikinnya seperti ini. Itu namanya campur aduk dan nunjukkan kalau sampean malah nggak paham. Kalau emang sampean tahu ini ada cara bikinnya, ini cara bikinnya, ya sudah, nikmati masing-masing. Ada baristanya sendiri. Seperti itu. Ini kopi bubble. Itu V16. Nggak tahu, saya nggak paham. Pokoknya seperti itu ya. Jangan dicampur aduk. Itu istilahnya apa? Talfek. Apa? Mencampur aduk mencampur aduk dan menabrakkan kaidah setiap mazhabnya. Kayak yang dulu ketika saya di Mekah banyak pertanyaan, kalau saya mau tawaf, saya wudhunya pakai wudhu Maliki yo. Kenapa kok pakai wudhu Maliki, saya tanya. Soalnya biar kalau megang cewek saya nggak batal. Tak bilang, kalau emang kamu Syafi'i, jangan keluar dari Syafi'i. Di Syafi'i sendiri ada pendapat yang bilang kayak pendapatnya Maliki. Yang pendapat tersebut sesuai dengan kaidahnya Imam Syafi'i. Jadi nggak keluar mazhab Syafi'i. Kamu ikut pendapat dalam mazhab kamu sendiri saja. Kenapa harus keluar mazhab? Soalnya kalau keluar mazhab, kamu harus ikut kaidahnya dia secara keseluruhan. Nggak boleh cuma sebagian-sebagian aja gitu. Dan mendalami itu perlu. Kalau emang kita nggak bisa mendalami, ya sudah, cari orang yang mendalami,
kita tanya ke dia. Gak repot. Kita sebagai orang awam ikut guru kita, bukan semau kita. Sebagai penutup, Closing. iya, mungkin apa disimpulkan tentang guru dan murid itu. Gak usah kesimpulan ya ini. Tinggal ngulangi videonya dari awal, catat sendiri-sendiri. Yang penting mau jadi guru, mau jadi murid, jadikan Kanjeng Nabi sebagai teladan. Bukan emosi yang digunakan, tapi logika yang sehat. Dan tujuan, kalau memang tujuannya baik, kita nggak mungkin memaksakan. Kalau kita ikut Kanjeng Nabi, kita nggak mungkin memaksakan. Kita bakal tetap bisa kerjasama. Kalau emang kita, posisi kita sebagai guru, atau posisi sebagai murid, atau posisi sebagai keluarga, kita bisa bekerja sama atau bersinergi dengan yang lainnya dengan baik. Dengan titik temu apa? Menjadikan Kanjeng Nabi SAW sebagai teladan. Seperti itu. Dan semoga tayangan kali ini bermanfaat bagi kita khususnya, saya dan juga yang menonton atau yang bakal nonton. yang akan nonton. Insya Allah akan dilanjut di lain waktu, dan tema pembahasannya nanti kita omongkan melalui status Facebook seperti biasanya, dan pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan, dikomentarkan di inbox atau di WhatsApp. Silakan. Dan untuk malam ini saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.